Mas, komputer itu hebat ya, bisa buat ngitung lebih cepat dan akurat. Hebat apanya? Biayanya besar, tapi manfaatnya tidak seberapa. Malah mungkin nggak ada. Nggak ada manfaatnya gimana toh? Lah itu di pabrik-pabrik sekarang banyak yang mesinnya terkomputerisasi. Memang sekarang banyak yang terkomputerisasi dan tambah cepat juga banyak produksinya. Tapi jangan lupa, biaya untuk komputerisasi itu mahal. Ibaratnya begini. Jadi biaya naik 100 kali, produktivitas memang naik juga, tapi cuma 50 kali. Gimana? Kok bisa gitu? Panjenengan diajarin siapa hitungannya itu? Hitungannya buatanku. Tapi kata Pak Robert Solo, ekonom yang dapat Nobel begini. Menurut Prince Johnson tahun 1993 mengidentifikasi 4 penjelasan yang mungkin mengenai terjadinya paradoks produktivitas. Pertama, mismeasurement. Keuntungan dari penerapan IT sebenarnya ada dan nyata, tapi terkadang ukuran dan cara pengukurannya tidak tepat. Sangat sulit untuk menentukan kuantitas atau karakteristik seperti apa yang dikatakan sebagai sebuah output atau ekonom yang menjadikannya sebagai ukuran produktivitas dalam penerapan IT. Misalnya, penggunaan ATM industri perbankan. Apakah produktivitas diukur berdasarkan jumlah transaksi atau volume, nilai transaksi atau nominal, kecepatan transaksi atau waktu, atau kepuasan nasabah atau persepsi? Dua, redistribution. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan IT di satu bagian terkadang menyebabkan penambahan beban pada bagian yang lain, sehingga keseluruhan keuntungan yang tersisa tidak sebesar yang diharapkan. Misalnya perusahaan dagang yang menjalankan e-commerce, pelanggan untuk melakukan pemesan produk bisa melalui internet untuk dapat diantarkan langsung ke rumah atau delivery pada hari yang sama. Maka bagian penjualan akan mengalami peningkatan produktivitas, namun menyebabkan bagian pengiriman harus menambah beban. Tiga, mismanagement. Tidak terdapat keuntungan karena kesulitan atau kesalahan tertentu dalam mengelola IT itu sendiri. Pertama, berasal dari gagalnya penerapan teknologi informasi karena berbagai faktor penyebab internal maupun eksternal. Dalam kerangka ini, jelas terlihat bahwa investasi telah keluar secara percuma dan tidak dapat dikembalikan lagi. Kedua, terjadi karena tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya pemeliharaan maupun pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan tingginya faktor input yang dibutuhkan, sehingga secara langsung berdampak pada perhitungan produktivitas. 4. Time lag. Keuntungan dari penerapan IT sebagaimana teknologi yang lain memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Misalnya, penemuan telepon di abad ke-19 baru berkembang pesat kegunaannya di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21 ketika teknologi berkembang dari analog menjadi digital. Penerapan IT sendiri dalam bisnis e-bisnis saat ini menjadi sangat menguntungkan karena bisa meningkatkan penjualan sekaligus mengurangi beban dan manajemen berjalan lebih efektif dan efisien. Saat ini, piranti komputer telah tersaji lebih cepat, lebih murah, dan mobile. Lebih dari setengah belanja modal atau capital expenditures perusahaan-perusahaan di negara maju dipakai untuk pembelian IT. Ini menunjukkan bahwa IT menjadi sangat dominan dan penting bagi perusahaan-perusahaan. Dalam era digital bisnis yang ditunjang teknologi informasi dan telekomunikasi dengan jaringan internet, bisnis berjalan secara efisien dan efektif. Konsumen, tenaga penjualan, dan manajemen di kantor telah terkoneksi sehingga transaksi berjalan cepat namun tetap terkendali.